Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ayu Lestari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Gunawan selaku dosen pengampu matkul ilmu pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Riyadatus Soleha dan Riza. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab sekaligus penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Mbak Riza selaku pemateri pertama. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di mana di sana digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menciptakan penerus-penerus yang hebat. Lalu setelah menuntut ilmu, para santri tersebut dituntut untuk mengajarkan dan menyampaikannya tanpa menunggu adanya permintaan. Karena itulah mengapa pesantren tetap tumbuh dan tangguh dalam menghadapi aneka perubahan atau tantangan dalam hidup. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren. Sistemnya ada 3. Yang pertama, pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan cara non-klasik, di mana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar, dan para santri biasanya tinggal dalam pondok di pesantren tersebut. Yang kedua, sistem weton atau biasa dikenal dengan sebutan santri kalong. Sistem weton artinya para santri datang bersama-sama pada waktu tertentu dan mereka tidak disediakan pondokan tetapi tetap tinggal di rumah masing-masing atau di rumah-rumah penduduk sekitar pesantren. Karena itu, para santri biasanya disebut santri kalong. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran non-klasikal tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah, bahkan sekolah umum. Model seperti ini biasanya disebut pondok pesantren. Karena seperti ini, para santri ada yang menetap di pondok dan ada juga yang sebagai santri kalong. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rina, dipersilahkan. Baik, saya akan meneruskan penyampaian materi dari Mbak Riza, yaitu tentang Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas pesantren. Pesantren juga merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua yaitu PP nomor 55 tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam, jalur pendidikan non-formal. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2015 menjadi milestone bersejarah pengakuan eksistensi pesantren dalam berjuang bangsa dalam berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Mbak Riyadatus Solihah. Kepadanya kami persilahkan. Tujuan pendidikan Islam di pesantren adalah semata-mata karena kewajiban Islam seperti dalam hadis, menuntut ilmu adalah kewajiban dari muslim atau muslimah. Menuntut ilmu dan mengembangkannya yang harus dilakukan secara ikhlas. Pesantren sebagai lembaga pendidik Islam secara selektif bertujuan menjadikan santrinya sebagai manusia mandiri yang diharapkan dapat menjadi pemimpin umat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdapat pernyataan dari kalangan pesantren bahwa tujuan pendidikan di pesantren adalah membentuk manusia yang bertakwa, mampu hidup dengan kekuatan sendiri, atau dapat disimpulkan tujuan pendidikan di pesantren adalah mendidik manusia sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaklumi, dan kami berharap adanya kritik dan saran agar kedepannya dapat berjalan baik dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.